Oke anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bertemu kembali dengan saya Bapak Iksan dalam rangka pesantren Ramadan tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Kali ini saya akan menyapa Anda kembali, bertemu dengan Anda kembali untuk mengisi pesantren kilat, bukan dalam pelajaran matematika, oke? Nah, sebelumnya silakan buka buku Anda halaman 12. Oke, sudah siap? Nah, kali ini saya akan membahas masalah puasa. Seperti yang sudah Anda dengar bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melalui surat Al-Baqarah ayat 183 untuk melakukan puasa. Bunyinya sebagai berikut. Tirukan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah berkata demikian, sungguh telah diwajibkan bagi kamu, kamu siapa lagi, untuk melakukan puasa sebagaimana yang sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar terbentuk dalam diri kamu, dalam jiwa kamu sebuah jiwa, sebuah karakter yang takwa. Artinya kamu menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang sudah sangat siap untuk menjalankan perintah Allah dalam bentuk apapun, serta siap sedia dengan berlegah hati meninggalkan larangan-larangan Allah. Jangan coba-coba melakukan apa yang sudah dilarang. Jangan pula coba-coba meninggalkan apa yang sudah diperintahkan. Oke. Artinya selalu setting diri Anda bagaimana caranya semua perintah Allah bisa kamu lakukan, semua larangan Allah bisa kamu tinggalkan. Nah, Ramadan ini sebagai waktu kawah candra di muka untuk menempa Anda, untuk menjadikan Anda betul-betul menjadi jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Jangan merasa berat dengan puasa Ramadan. Kalau kamu lakukan dengan ikhlas, dengan penuh mengharap pada ridha Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan menjadi ringan. Tapi sebelumnya mohon maaf kalau ini banyak gangguan dari kendaraan-kendaraan yang lewat. Tapi saya yakin Anda tidak akan terganggu dengan materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, ulangi, tujuan orang dibentuknya takwa anak-anak adalah satu, agar kamu menjadi orang-orang yang tujuan diperintahkannya puasa adalah agar kamu menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang takwa. Takwa bisa diartikan yang pertama, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nomor dua, orang-orang yang memiliki pribadi kuat, tangguh dalam menjalankan perintah Allah maupun tangguh dalam menghadapi perjalanan, persaingan maupun semua yang terjadi pada kehidupan dunia ini. Tidak ada sifat menyerah. Oke? Takwa yang berikutnya, takwa yang berikutnya itu bisa diartikan dengan tazkiyatul qalbi, resike ati, bersihnya hati. Karena apa? Dengan puasa kita menahan diri untuk tidak membicarakan kejelekan orang lain. Dengan puasa kita menahan diri untuk tidak marah-marah.
dengan puasa kita menahan diri untuk menjauhkan diri dari sifat iri, dengki, takabur, sombong, dan yang lain-lain. Dari situlah nanti walhasil diri Anda, hati Anda akan menjadi hati yang bersih. Nah, kemudian selain itu disyaratkan pula siapa sih sebenarnya yang sudah diwajibkan melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Yang pertama tentunya perintah ini hanya berlaku untuk Anda yang beragama Islam. Anda beragama Islam, jalankan puasa. Anda beragama Islam, jalankan puasa, jangan ogah-ogahan, jangan males. Oke. Kemudian berakal sehat. Nah, beragama Islam, berakal sehat. Apakah Anda berakal sehat? Berarti Anda harus mau bersedia menjalankan puasa. Kalau ada orang Islam kemudian berakal sehat, tapi dia tidak mau melakukan puasa, seolah-olah secara tidak langsung dia mau menjadi orang yang tidak sehat akalnya. Mau? Enggak kan? Ayo, makanya sudah Islam, berakal sehat, puasalah. Nah, selanjutnya sudah balik atau cukup umur. Karena ini saya sampaikan pada anak-anak yang sudah SMA ke atas, saya yakin berarti Anda semuanya sudah masuk dalam kategori balik. Balik itu kalau laki-laki umurnya minimal 12 tahun. Kalau perempuan 9 tahun. Berarti Anda semuanya sudah. Kemudian yang berikutnya adalah mampu melaksanakannya. Artinya Anda tidak dalam keadaan sakit atau tidak dalam bepergian jauh. Bukan bepergian dari rumah ke sekolah, bukan itu. Kalau hanya dari rumah ke sekolah itu bukan alasan untuk meninggalkan puasa. Jadi saya ulangi di sini, syarat wajibnya puasa: 1, Islam. Oke. 2, berakal sehat. Oke, Anda berakal sehat kan? 3, balik. Anda sudah balik, umurnya lebih dari 12 tahun. 3, mampu melaksanakannya. Artinya tidak ada uzur, halangan yang dibenarkan secara syariat untuk meninggalkan puasa. Misalnya orang yang sangat tua, kemudian sakit, kemudian dalam perjalanan yang jauh. Berarti puasa harus dilakukan apapun yang terjadi. Oke anak-anak, ini saya lanjutkan di teras agar suaranya nggak terlalu berisik. Tadi saya mencoba di masjid lantai 2, wah, suaranya luar biasa. Suara motor sama mobil yang lewat tuh sangat berisik. Maka saya lanjutkan di sini ya, oke? Anda udah siap? Udah, oke, terima kasih. Jangan lupa nanti tugasnya kirim ke Google Classroom ya. Nah kemudian ada sebuah jaminan anak-anak bagi orang yang melakukan puasa hanya dengan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jaminannya? Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dosa yang lalu maupun yang akan datang. Hadisnya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Hadisnya kalau nggak salah seperti itu. Siapa yang melakukan puasa hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya, baik dosa yang sudah lewat maupun dosa yang akan datang. Ada syairnya. Nah, ini nanti yang sebagai tugas kamu salin. Bulan Ramadan
bulan yang mulia. Siapa yang puasa lillahi ta'ala, Allah kan mengampuni dosa-dosanya, dosa yang lampau dan yang akan datang. One again ya. Oke, bareng-bareng. Bulan Ramadan, bulan yang mulia. Siapa yang puasa lillahi ta'ala, Allah kan mengampuni dosa-dosanya, dosa yang lampau dan yang akan datang. Luar biasa. Ketika kamu, kita, Anda atau siapapun mau melakukan puasa imanan wahtisaban, dasarnya adalah iman dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosa Anda akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dosa yang sudah terjadi maupun yang akan datang. Saya tanya, kamu selama hidup kamu sampai detik ini kira-kira pernah melakukan dosa atau enggak? Banyak atau sedikit? Sedikit. Enggak percaya. Banyak atau sedikit? Banyak kan? Dosa pada kawan, dosa pada teman, dosa pada orang tua, dosa pada gurumu. Ya toh? Belum perintah-perintah Allah yang kadang kamu lakukan dengan malas-malasan, bahkan kamu tinggalkan. Subuh kadang kawanan yora, asar kadang lali yora, isya kadang keturun. Akeh pol dosamu. Bener. Maka ayo lakukan puasa dengan sungguh-sungguh, hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana, tirukan. Man shoma ramadhana, buantar. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, imanan wahtisaban, banter dulu. Imanan wahtisaban, ghafarallahu lahu dzunubahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik dosa yang lampau maupun dosa yang akan datang. Nah, anak-anak semuanya, kembali ke halaman 12. Nah, sekarang syarat sahnya puasa. Tadi syarat wajib sudah. Siapa yang diwajibkan puasa? 1, orang berislam. 2, berakal. 3, balik. Kemudian mampu melakukannya, artinya dalam keadaan tidak sakit atau tidak dalam perjalanan. Nah, sekarang apa sih syarat sahnya puasa pada bulan Ramadan? Di sini disebutkan Islam, tidak murtad. Artinya ketika orang melakukan puasa kemudian siang hari, moga-moga aja nggak ada di seluruh tanah air, kemudian siang hari dia murtad, maka secara otomatis puasanya jadi batal, Islamnya juga batal. Yang kedua adalah mumazis. Mumazis itu artinya hampir sama dengan balik, sudah bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk, sudah bisa membedakan yang halal dan yang haram. Kemudian yang ketiga, suci dari hadas besar, haid maupun nifas, ini bagi seorang wanita. Jadi seperti itu. Maka bagi seorang yang sedang haid ataupun sedang nifas, baginya tidak diperbolehkan melakukan puasa, hanya diwajibkan mengganti puasa yang ditinggalkan selama haid berapa hari. Itu nanti diganti setelah selesai bulan Ramadan, you know? Nah, betul. Nah, kemudian ada lagi yang dinamakan rukun puasa. Rukunnya ada 2. Yang pertama niat. Dafal seperti yang dilakukan setiap kali selesai tarawih.
nawaitu soma khotin an adai fardhi syahri ramadhana hadhis sanati fardhal lillahi ta'ala. Teroke Pak Ihsan, niat ingsun poso dina sesuk wulan Ramadan karana nekani fardune Gusti Allah lillahi ta'ala. Itu niatnya puasa bulan Ramadan. Karena ini rukun, meskipun sepele harus dilakukan. Rukun itu kalau ditinggalkan berarti puasanya tidak sah. Jadi jangan lupa setiap malam untuk melakukan niat melakukan puasa untuk besok pagi. Boleh Anda lakukan malamnya atau boleh menjelang sahur, itu juga diperbolehkan. Kemudian meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa dari mulai fajar sampai sampai terbenamnya matahari. Jangan kamu sudah niat berpuasa namun ketika siang hari kamu mampir ke warung dan jajan di situ dan makan di situ. Itu artinya batal. Kamu niatnya sudah tapi puasanya tidak kamu lakukan, ya ini percuma aja. Artinya sama aja kamu tidak melakukan puasa. Oke, jadi niat puasa ada dua. Yang pertama adalah rukun puasa ada dua. Yang pertama adalah niatnya yang kokoh. Kemudian yang kedua menghindari semua hal yang membatalkan puasa. Oke anak-anak, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada pesantren kilat pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk Anda, dan saya yakin Anda sebagai orang Islam balik, dewasa, sehat, mampu melakukan puasa dengan baik sebulan penuh. Jangan hanya 1 hari, 2 hari, setengah bulan, jangan. Lakukan sebulan penuh. Pasti akan ada sesuatu yang akan Anda dapatkan nantinya. Terima kasih dari saya Pak Ihsan. Minta maaf kalau ada salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.